Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan dan kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus ya Roh Kudus kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Biarlah kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan dan bertemu dengan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
bersyukur Tuhan buat pujian yang begitu menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, Allah yang penuh kuasa dan penuh mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih di dalam tema tetap berbuah di masa kering. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bagaimana sebuah tanaman itu bisa menghasilkan buah, yaitu ketika tanaman itu atau pohon itu memiliki nutrisi yang cukup di dalam kehidupannya. Ketika dia memiliki nutrisi yang cukup, pasti dia akan berbuah. Hal ini sangat berbeda dengan tanaman yang tidak sehat, yaitu tanaman yang kurang nutrisi sehingga pertumbuhannya aja terhambat. Nah, untuk tanaman jenis ini, sekalipun dia ditanam di tanah yang subur, maka dia tidak bisa berbuah karena ada hambatan di dalam nutrisi, di dalam kehidupan pohon itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang yang sehat secara roh, jiwa, dan tubuh, saya percaya pasti kita akan menghasilkan buah-buah roh, buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan meminta kita supaya untuk kita terus berbuah di dalam kehidupan ini. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Tuhan menjelaskan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhan memilih kita untuk apa? Untuk kita pergi dan berbuah. Dan Tuhan meminta kepada kita, buah yang kita hasilkan itu adalah tetap. Jadi selalu berbuah, dimanapun kita berada, selalu berbuah, kapanpun kita berada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menginginkan kita berbuah? Karena saat kita berbuah, kita itu memuliakan nama Tuhan. Saat kita berbuah, kita sudah memanifestasikan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berbuah sekalipun di tanah yang kering? 1. Miliki nutrisi yang cukup. Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan hanya dari makanan jasmani yang kita makan setiap hari, tetapi Tuhan ingatkan kepada kita bahwa manusia hidup selain daripada makanan jasmani. Tuhan juga ingatkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya manusia tidak bisa hanya hidup mengandalkan jasmaninya saja, tetapi manusia harus juga tergantung kepada Allah, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu akan menjadi makanan rohani kita, itu akan menjadi makanan jiwa kita, sehingga roh dan jiwa kita terus dikuatkan, terus dikenyangkan oleh firman Tuhan, sehingga kita tidak mengalami kelelahan, keletihan, kelesuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau secara fisik kita merasa lelah, dengan beristirahat, dengan makan tidur, kita bisa disegarkan kembali. Tetapi kita harus ingat, ketika roh dan jiwa kita merasa lelah, hanya ada satu jalan keluar. Kesenangan fisik
hanya sesaat. Mungkin Bapak Ibu ketika merasa lelah bisa jalan-jalan ke mall atau refreshing kemanapun. Tetapi ketika hati dan jiwa Bapak Ibu masih penuh dengan masalah, penuh dengan kelelahan, maka refreshing Bapak Ibu tidak akan mendatangkan hasil di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang bisa menyelesaikan kelelahan secara roh dan jiwa itu hanya Tuhan. Melalui nutrisi surgawi, melalui hikmat, melalui kuasa, otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu akan menyegarkan jiwa kita, akan menguatkan kita, sehingga kita tidak mengalami kelelahan lagi secara fisik dan jiwa. Kita bisa bangkit, kita bisa kuat, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu terus melekat kepada Tuhan, miliki akar yang kuat, sehingga kita dimanapun berada, kita tidak pernah merasakan kehausan secara roh dan jiwa dan tubuh kita. Ada ilustrasi yang menarik yang dikatakan bahwa ada seseorang yang sedang berada di tengah lapangan. Dia hendak membuat sebuah rumah. Karena itu dia berusaha mencangkul untuk membuat fondasi daripada rumah itu. Tanah yang terlihat di tanah lapang itu seperti pada umumnya tanah. Warnanya tidak ada kelainan. Jadi dia berpikir bahwa dia bisa membangun rumah di tanah itu. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berusaha mencangkuli tanah itu? Yang terlihat adalah ladu. Jadi tanah yang dia pilih, yang dia cangkuli itu ternyata di dalamnya adalah ladu. Adalah satu tempat yang kurang tepat untuk membangun fondasi rumah. Oleh karena itu dia berpikir, aku harus mencangkul lebih dalam lagi supaya aku bisa memberikan fondasi yang kuat terhadap rumah yang akan aku bangun. Tetapi apa yang terjadi ketika dia semakin dalam mencangkul tanah itu, yang terlihat adalah sampah-sampah yang berserakan, sampah-sampah yang sangat menjijikan. Sehingga dia berpikir, masakan aku harus membangun rumahku di atas sampah-sampah ini. Dan oleh karena itu, dia berusaha membuang, membersihkan tanah itu dari sampah-sampah itu terlebih dahulu. Baru kemudian dia bisa membangun rumah dengan fondasi yang kuat, yang tertanam dalam-dalam di tanah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Setiap anak-anak Tuhan dari permukaan luar kelihatannya semuanya baik-baik saja, semuanya kudus, semuanya beribadah kepada Tuhan. Tetapi untuk kita bisa melihat adakah tanah hati anak-anak Tuhan ini adalah tanah yang siap dibangun kerajaan Allah, atau tanah di dalam hati anak-anak Tuhan ini masih banyak bertebaran sampah-sampah di dalamnya, sehingga tidak bisa untuk dibangun sebuah kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Hanya dengan dicangkuli dengan batu, hanya dengan dicangkuli dengan persoalan, maka kita bisa melihat hati seseorang. Bagaimana dia merespon ketika masalah itu ada di dalam kehidupannya. Kita bisa melihat terbuat dari apakah hati orang itu. Tuhan rindu membangun kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, bukan di atas sampah-sampah, sampah kepahitan, sampah emosi, sampah kejahatan, sampah kemalasan. Begitu banyak sampah yang tertumpuk di dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak mau membangun kerajaan Allah di atas sampah-sampah itu. Oleh karena itu, Tuhan ingin membersihkan sampah-sampah dari kehidupan kita. Atau tanah hati kita seperti ladu. Tuhan juga tidak mau menanam atau membuat fondasi di tanah hati kehidupan kita yang terus bergerak, sehingga tidak bisa menghasilkan fondasi yang kuat
di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah ketika Tuhan memproses hidupmu, ketika Tuhan hendak membuang sampah-sampah di dalam kehidupanmu, karena Tuhan sesungguhnya ingin membangun fondasi kerajaan Allah yang kuat di dalam kehidupanmu, sehingga ketika kerajaan Allah itu berdiri di dalam kehidupanmu, maka engkau akan bisa menghasilkan buah-buah dimanapun engkau berada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain memiliki nutrisi yang cukup, yang kedua kita harus memiliki kerjasama yang baik dengan Tuhan. Untuk memiliki kerjasama yang baik dengan Tuhan, kita harus manunggal dengan Kristus. Jangan tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak bisa membersihkan hidupmu. Tuhan tidak bisa membangun fondasi yang kuat di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan membangun fondasi, Tuhan membersihkan hidup kita, Tuhan mengizinkan setiap permasalahan ada di dalam kehidupan kita. Kita mau dibersihkan oleh Tuhan supaya kita bisa berbuah lebih banyak lagi. Di dalam Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan mengerti ayat ini, kita bisa memahami bahwa setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sedang melatih otot-otot rohani di dalam kehidupan kita, supaya otot-otot rohani kita itu kuat bertahan di dunia ini terhadap segala badai yang terjadi, terhadap semua permasalahan yang terjadi, bahkan terhadap tipu muslihat iblis yang dibuat di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan rindu kita tetap berbuah dengan cara kita tetap tegak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Nutrisi ilahi saja tidak cukup untuk menghasilkan buah. Perlu ada kerjasama yang solid. Sebab ketika kita menolak rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk rancangan Allah bisa terjadi dalam hidup kita, yaitu kita terus berbuah-buah di dalam kehidupan ini, perlu ada kerjasama, perlu ada persetujuan dari diri kita bahwa kita siap bekerja sama dengan Tuhan untuk menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Karena saat kita mencuri kemuliaan Tuhan, akan reduplah kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, ketika Lucifer ingin mencuri kemuliaan Tuhan, justru dia dibuang dari kerajaan surga. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita rindu mencuri kemuliaan Tuhan, atau dengan tidak sengaja kita mencuri kemuliaan Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai hidup kita menjadi redup dan pada akhirnya kita dibuang dari kerajaan Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dari ayat ini kita bisa memahami bagaimana melalui kehidupan kita, melalui buah-buah roh yang kita hasilkan, melalui buah-buah pertobatan yang kita hasilkan, melalui buah-buah kehidupan, karunia-karunia roh yang Tuhan hasilkan dalam hidup kita, kita semakin meninggikan Tuhan. Kita semakin menyadari bahwa kita ini semakin kecil, sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya bahwa setiap anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan akan mengagungkan Tuhan, bahwa di dalam hidupnya bisa terjadi banyak buah-buah roh karena Tuhan turut bekerja
di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu di Roma 8 ayat 28. Jadilah seperti padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Demikian juga di dalam kehidupan kita, persiapkan hatimu, miliki nutrisi yang cukup di dalam kehidupanmu. Jangan pernah sampai engkau dehidrasi atau kekurangan nutrisi di dalam kehidupan kita. Ketika engkau mengalami atau merasa ada dehidrasi di dalam kehidupan kita, cepat-cepat datang kepada Tuhan, karena Tuhan sang sumber air kehidupan itu. Dan yang kedua, miliki kerjasama dengan Tuhan, keunitian dengan Tuhan. Itu sangat penting. Dan yang ketiga, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, karena saat kita mencurinya, maka reduplah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini, sebelum kita akhiri doa pagi ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, bahwa Allah sang sumber kehidupan di dalam kehidupan kita saat ini. Karena tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, terus aliri kami dengan nutrisi ilahi. Terus Tuhan, bentuk hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Kami terbebas dari sampah-sampah kehidupan dunia. Kami terbebas daripada karakter-karakter dunia. Tetapi kami boleh Tuhan memiliki karakter-Mu. Kami boleh memiliki karakter ilahi yang membuat kami siap untuk berbuah. Dan kami juga mau manunggal dengan Engkau Tuhan. Karena hanya dengan bersatu, bekerja sama dengan Engkau, maka kehendak-Mu bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau Tuhan untuk terus taat kepadamu, duduk diam di bawah kaki-Mu, meninggikan Engkau. Kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Dan ajarkan kepada kami, ingatkan kepada kami, setiap kami lupa bahwa seolah-olah ini berasal dari diri kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami, dan bentuk ulang kami kembali untuk kami terus memuliakan Engkau dengan menghasilkan buah-buah, membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan bukan mencuri kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.